Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذريته جميع أصحابه خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الإمام البخاري قدس الله سرهم ونور طريقهم ويغلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di hadis selanjutnya, yaitu nomor hadis 1483. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah bin Umar, sahabat Kanjeng Nabi yang termasuk putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, sesungguhnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, Al-Karim ibnul Karim, ibnil Karim, ibnil Karim, orang yang mulia. Al-Karim, orang yang mulia. Ibnul Karim, dan anak orang yang mulia. Orang yang mulia dan anak orang yang mulia. Ibnil Karim, dan anak orang yang mulia. Ibnil Karim 3 kali, anak orang yang mulia. Yusuf ibnu Yaqub, Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalam, yaitu yang pertama adalah kalau seputar kita lokale orang semolja, anak orang semolja, anak orang semolja, putra orang semolja. Siapa itu? Yang pertama adalah Nabi Yusuf bin Yaqub, putra dari Nabi Yaqub, bin Ishaq, putra dari Nabi Ishaq, bin Ibrahim alaihi salatu wassalam, putra dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ben putrana anika merupakan orang semulja ngakui keturunan mulja. Hebat ya. Makanya kula bacangan kalau ingin meniru jejak orang-orang yang mulia, tirulah jejak keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemarin sudah dikatakan 19 keturunan, 19 nabi yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan 25, 19 nabi keturunan dari Nabi Ibrahim, Murjan. Kalau kemarin dibahas dari keturunan Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim. Ini putra dari istri yang pertama, Sayyidah Sarah, Siti Sarah. Jadi melahirkan hakikat itu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub punya anak Nabi Yusuf. Semuanya soleh, orang sesoleh. Kudaan setan, kudaan nafsu, semuanya bisa dilewati oleh orang-orang mulia ini. Moga-moga kalaban kita mengaji Kak Dinto, moga-moga kita ngoliah barokana orang-orang semolja dan anaknya orang yang mulia. Berarti apa? Berarti pentingnya orang tua atau anak, sehingga anak punya kekuatan juga potensi menjadi orang yang soleh.
Makanya doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah Tuhan kami, habli, berikanlah kepadaku dan keturunanku, yaitu orang-orang yang soleh. Rabbi ij'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, anak-anak cucuku orang-orang yang selalu menegakkan salat di tengah-tengah kehidupannya. Lah, ini ketua Nabi Ibrahim. Jadi anak yang mulia itu tergantung bagaimana doa orang supaya. Bila nak kulabuan bancu dengan pelajaran penting dari kemuliaan, ini kan sebenarnya Rasulullah ingin menyampaikan inilah orang-orang yang mulia yang perlu ditiru jejak langkahnya. Tapi berawal dari apa? Contoh tauladan orang tua. Orang tuanya sepak ke Gusti Allah. Orang tuanya kekuatan cintanya luar biasa kepada Allah, akhlaknya luar biasa, maka anak keturunannya akan menjadi luar biasa. Nah, ini kaki potret kehidupan. Oleh karena itulah orang tua cek sentusa atau ke anak seselamat tentunya akhirat, terutama di bidang yang kita itu ketakwaan kepada Allah. Ketika tuanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa bukan hanya untuk kepentingan anak keluarga, tapi juga masyarakat itu. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ya Allah negeri tercinta ini, negeri kota Mekah, yaitu baladan amina, negeri seaman, negeri yang aman. Dari apa? Dari kemusyrikan. Karena lambai cuma Nabi Ibrahim, masyarakat banyak menyembah berhala, banyak menyembah berhala. Makanya wajnubni wa baniya an ta'budal asnam, dan jauhkanlah dariku wa baniya dan keturunanku an ta'budal asnam, dari menyembah berhala. Nah, coba kenika berarti kanjeng Nabi Ibrahim hanya onaki anak, bukan persoalan dunia malah, tapi hanya onaki anak berkeluarga, mari sepak keimanannya. Jauhkan dari aku, keluarga dan keturunanku antakbudal asnam, menyembah kepada berhala. Karena banyak berhala. Jadi kan memakai kan berhala bermacam-macam. Berlambang berhala berak patung melono. Mungkin pun pangkat jabatan kadang teti berhala. Kenapa orang mengejar pangkat jabatan tidak memperhatikan haram dan halal? Nyogok, nyuap demi duduk di kursi empuk. Padahal korsena tak empuk. Korsena tak empuk. Nyuap, ingin jadi pejabat, ingin jadi nikah, nyuap. Riswah nyaman, haram kenikah. Ngonpon haram, kelakuan haram. Banyak riba haram, kelakuan nak masuk ke teking haram. Anak kai anak nyari ilmu kenika pese dari seharam. Apa? Karena nafsunya yang pertama atau cuna perak kenika ngejar keinginan sesat. Nah, tidak memperhatikan yang lainnya, dampaknya. Nah, karena itulah kenika berarti memberhalakan pangkat. Misalnya harta, semuanya sawahnya hektaran, mobilnya banyak. Wah, pokok banyak bang. Lahan-lahan usahanya banyak, soki, tapi menuhankan itu. Nah, abot terus, epekir terus, menuhankan. Kakapi agen to kalau berhartanya tidak menggantungkan dirinya kepada Allah. Berarti berhalanya bukan patung, tapi berhalanya adalah harta. Angkara, coba ketika nyona abot ketika berkeluarga kita. Sesepak aku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai oleh Allah hanyalah nanti kekuatan hati yang bersemayam rasa keimanan dan ketakwaan. Kenika saya nilai lagi syarat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah mun anyoon boleh panjenengan anyoon ki anak ontong andi pangkat jabatan, tapi di belakang kau tuh buntoe.
Kenapa? Pangkat penjabatan sebisa membawa dekat kepada Allah. Oleh hanya orang soki, oleh. Ya Allah, kasoki kiputun kau le, anak putun kau le. Tapi kasokian sebisa menyebabkan semak keajunan. Kini kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Patenangan kau di putun kau le, ketenangan abdi sebisanya iba semak ke Allah. Kadang kekayaan tidak mampu membawa dekat dengan Allah. Kadang kemiskinan, orang diuji dengan kemiskinan dekat dengan Allah. Tapi diuji dengan berlimang-gelimang harta, banyak harta, keker. Kenika nafsona tergoda oleh harta. Banyak contoh nabur. Cuma Nabi Musa Qarun, Qarun. Ini ke awal lah Qarun, ini ke apa? Orang tak ada minta tua kan Nabi Musa. Nabi Musa, tua kina ampian Nabi. Engkau doanya langsung dikabul oleh Allah. Apa? Kalau orang tak andi tuaki. Tidak itu aki Qarun hartanya banyak melimpah tuanya Nabi Musa tidak melimpah ada pun lompa pun dekat Allah yang diminta pertolongannya lompa. Akhirnya apa? Qarun menjadikan hartanya sebagai berhala. Akan tahu kehartaan sombong dengan hartanya. Karena sombong dengan hartanya menjadikan harta sebagai berhala. Tak boleh ke Gusti Allah, tak meyakini kebesaran kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Qarun mate karena ikaram pae engki dinto harta. Coba Qarun ni kan ngocak tak sopi berema. Kunci selotar memakin selotar. Ikaram pae selotar mate. Coba tak soki berempai ikaram pae selotar bae kunci na mate. Boni berangkas ya. Berangkas tambah mate. Ikaram pae kini mate. Kondi kulawan bancet ikan tekak lemari tak mati. Kenapa? Tak ada esen. Ada esen sekali. Mungkin ikan. Hartanya luar biasa. Tapi kini kan menjadikan harta sebagai berhala. Ada di bumi. Tak laba. Sahabat Rasulullah ini kan sering cerita. Tapi ini kan itu jadi renungan kan menonton cerita. Tidak miskin. Sholat berjamaah. Ya, tak laba. Karena Rasulullah sering sholat berjamaah. Tapi mari sholat berjamaah langsung pas nyingdak. Ya Rasul Kanjeng Nabi. Dah masa namanya mak luang sab setong. Tanya lagi. Engki kat dinto kalang pina kentian sareng rajina kat dinto. Berarti tak ada ku Sa'labah. Allahumma rzuq ya Sa'labah. Itu akibat Kanjeng Nabi. Ya Allah, paragi rezeki ka Sa'labah. Beri embing setong. Nik ini ya. Hari yang obu. Abudu banyak. Alega oleh Kanjeng Nabi. Dak mamak kuning setong je raja mah. Sa'labah mak sobung Sa'labah. Ada Sa'labah je. Tanya aki. Dia tanya aki. Sa'labah pada Sa'labah Kanjeng Nabi tak pernah ke masjid. Aduh sibuk embing banyak. Tidak yuji embing banyak tak ke ajamah. Akhirnya sampai petai dia zakat Sa'labah. Sa'labah petai. Kabar nak Kanjeng Nabi kembang kula sibuk. Pas sampai Kanjeng Nabi. Mak nak jadi ya Sa'labah jalan kat Sa'labah. Keluar dari lisan sucinya Rasulullah celaka ada orang kepes tunyana sobong kembali asal Sa'labah. Coba kita ujian kan. Miskin tak andi puna parajin ibadah. Tidak beri tunya pas sibuk katunya berarti kambing gila, ambil gila, tunya gila jadi berhala bagi Sa'labah. Nah ini kan makin berhala namun di patung pun ada boleh kan? Lima pada orang Islam untuk patung tak ada, untuk patung tak ada. King kini kebanyakan pangkat, jabatan, harta lah ni kan. Ni ketuti patung, tunya nak tompo malu. Kira-kira mati tunya, tak ikut. Bisa ibu mati. Napa tunya disambut ke masjid sedekah jariyah. Akili. Ditunya nyaman pai kepayan, pai kepayan. Andi tanah wakafkan untuk perjuangan agama. Madrasah nikah. Biar nyaman kok rokokan. Mon beda rokok nang kubur iki, mon tada ya tak usah. Pai kepayan, mon beda kepai. Demi aku asing kan nyaman celep nah nang kubur nyaman. Lain dah sibuk narima tua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dengan masjid takapi. Ya Allah saburah haki tu sana sebagai kubur takapi. Sibuk arpuan pada aksiat tua setong. Syarap buat. Biar tahu usah.
Malaikat, "Oh, tak sibuk pada repuk tua." Abu masih sibuk, malaikat. Sengkula andi tanah sehektar betek ke masjid madrasah betek kan nikah. Akhirnya terus. Nyaman kan nikah. Tak usah berepukan, tahu berepukan kereman lancar malaikat. Lancar. Lah, anak apa? Karena nikah kita. Kini nikah saya kocak pensiunan ibadah. Nah, amal kefokusan. Mun orang ngarep nang itunya pensiunan kan nyaman nang ibu pesea akili pen bulan bajar pen bulan dekik kau tu benda pensiunan si olia pensiunan dia macam ni ke anakku ibarat ni ke dunia ni ke kehidupan dunia ni ke kerja badan baca dengan anakku si jadi PNS ASN kegap ini ke anakku dekian saya harap nampak dekian selain bulan yang tidak semasa nama masih aktif kerja tidak pun masa napa pensiun saya harap kenika tak anakku dengan contoh nama beda kenika online buat kiriman dengan saya mengakui SMS banking setelah dikirim gaji pensiunan Pak Trubus 5 juta kan ya mungkin ada Pak Trubus kapan santai dengan contoh itu yang penting dikian kula panjenengan tidak akhir kerja di akhirat nang ekopurnya kirim terus pun hari kiriman lancar nyaman tenang itu yang kita harapkan tapi sebaliknya ketika itunya alako tidak pensiun ki alako boleh tak patinya nyaman kini tidak pensiun ki pada tak tahu bukan alako ki pensiun ku alako anak apa orang ku lagi orang itu yang tidak diharapkan lagi nang akhir ki yamun kula nang akhirat ada kalakuan mi elakoni pun malaikat kenika asal pentong ki ekalako pun malaikat kenika ada kelakuan kok dekian pandangi kubur apa jangan takluk mohon maaf malaikat kuda apa jangan mangkir lambak kuda kasta tak apa jangan ada bajang setiawan lah ada kasta lambak ada umawanda setia apa jangan dikalako malaikat muka barokah berfaham. Nah nikah hadis yang selanjutnya nikah penutupnya punggat hadis yang 1484. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya menceritakan dengan Nabi. Bainama Ayyubu yaghtasilu uryanan kharra alaihi ya. Pada suatu ketika Nabi Ayyubu yaghtasilu mandi uryanan telanjang mandi telanjang. Nah, kemudian saat mandi namanya mandi telanjang mandi telanjang. Nah gini mandi telanjang mandi bontak sampai dalam pibon Nabi Ayub ni kan Nabi yang diuji oleh Allah. Diuji apa? Penyakit si sakit sarap sakit bor sakit lunak kudisan sakit sampai ketika nikah ketika bergerak kekeren dapat olahan sahabat oleh berarti penyakit sampai tak kendali buat masyarakat tak kendali karena yang menular bini tak tanda boleh keluarga tak tanda yuji penyakit ini tapi sabar tetinap jadi kesabaran ini kan yang menjadi suatu karakteristik kenabian dari Nabi Ayub. Nah ketika Nabi Ayub mandi telanjang kemudian kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin kemudian hinggap di dekat kakinya etin sogon napa engkika dinto belalang emas belalang tapi belalang emas beni belang biasa belang emas kemudian lalu dibungkus dalam kain dibungkus di dalam kain ini. Nah, belalang ketika mau bungkus dalam kain ketika emas. Nah, kemudian
Fanada rabbuhu, dan Tuhan memanggilnya. Tuhan manggil Ayub. Kenapa? Ya Ayyubu, Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka, bukankah aku telah memberikan kecukupan kepadamu? Bukankah aku telah memberikan kecukupan, banyak kebutuhanmu saya cukupi Ayub? Ini kan. Amma tara, maka tidak perlu lagi engkau melihat mengambil apa yang engkau lihat. Tidak perlu lagi engkau mengambil apa yang engkau lihat. Kenapa? Belalang emas dulu, emas pun tak perlu lagi ngalak jadi aja. Karena buat lepa cokok bensengkok, lepa cokok bensengkok. Makin ngalak aja dia. Apa jawabannya? Nabi Ayub qala bala. Kemudian Nabi Ayub berkata, bala, engki leres, ya benar. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, engkau telah memberikan kecukupan kepadaku. Walakin, tapi aku membutuhkan la ghinani an barakatika. Tapi saya masih membutuhkan keberkahan dari engkau. Nah, ketika benih ini kak, cet Allah beri kecukupan, tapi kita sare boleh keberkahan. Jadi orang ini tak cukup perak beri fasilitas yang serba lengkap. Tapi nyonaki ke Gusti Allah fasilitas yang serba lengkap. Mudah-mudahan ini lemah barokah. Ini kan, ini kan contoh gitu. Berarti Nabi Ayub beri pun kecukupan ke tapi tak cukup kita. Kenapa? Tak cukup kebutuhan sebenarnya ampun fasilitasi tak cukup. Sebelum di dalam semua fasilitas itu mengandung keberkahan. Makanya napa pelajaran yang penting ketika kula berpancu dengan diberikan harta, diberikan apapun nikmat oleh Allah, maka nyonaki ya Allah, muka-muka ngibu barokah harta sehat ini sehari ya Allah. Beri rezeki muka-muka barokah ya Allah. Lagi ni kan yang dicari adalah keberkahan. Benih banyaknya harta. Ni kan kula kan beri kecukupan. Iuji wan Gusti Allah. Bukan kalau beri maki ale repole pun engki abtina melirik bukan karena tak kesambung ke kenika ya Allah, tapi abtina anyawan muka-muka ajunan apa lagi barokah dekat abtina ya Allah. Ni kaki ti barokah saya sare. Ternyata ending dari orang kenika, ending dari kebaikan kenika adalah barokah. Benih melimpahnya harta, tapi harta yang barokah. Napa kunana harta? Mun tak ngibu keberkahan. Oh, ini kata tenang. Makanya banyak kan orang yang hartanya melimpah mun pancen dengan nengku infotainment banyak sekali. Tapi coba broken home, keluarganya, rumah tangganya retak, tak bahagia, tedung tak nyaman. Kan ini kan tak nyaman. Tak nyaman, pental empuk tanda. Tedung harus mahal, tedung lagi congkokna tak bisa. Akhirnya harus di hotel. Di hotel pun tak nyenyak. Akhirnya napa? Minta suntik ke dokter, napa suntik obat tidur. Nah, teti tedung waktu beri obat tidur. Coba mun orang-orang yang beri kenikmatan men Gusti Allah. Aduh, teti. Tekak nengi lorong teti. Coba pabejaan kurang. Napa perlu obat tidur? Jangan ten. Malah kok teti ka sopo. Ya, beri nikmat men Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini yang paling penting keberkahan. Tenang odin, berkah odin. Gula pernah menyampaikan dengan sopo jadi. Gula pernah sopo jadi nompak napanya mana? Nompak becak. Becak dari kalian ada di stasiun di stasiun kereta api. Nompak becak. Sopo bot. Ternyata gak bisa benih orang Surabaya. Orang Surabaya. Orang Gama, orang Jember. Boh, ben gak ento kontrak. Ngontrak, king tak sama aja. Wah, ya aku leterogi ya, aku ngontrak tak sama aja. Dia kamu kau lagi kasak. Masjid. Wah, betul timpian dengan masjid. Dengan masjid. Masjid perak ini ke tempat apa? Tempat kini ke mandi. Kemudian asolat, mandi asolat. Tidur ngambil dengan masjid. Kenapa? Oh, udah nikmat tidur. Tidurnya di kendaraan. Wah, apa? Becak. Tidurnya becak. Pas suatu ketika malam pula lebat, malam penderuk. Hidung nanti becak ya Allah nikmat gitu. Mun kula tak nyet.
Kini kenikmatan gini. Beri Gusti Allah berkah. Kemudian beremah dekik mulai setiap apa ya setiap setengah bulan ngirim ke combo. Coba. Bo cokop cemangkin pada ojek online. Mungkin nih katanya cokop ini. Tapi cokop nih kan udah setiap setengah bulan ngirim ke combo. Ya Allah berkah. Berkah. Tapi ketika setiap ke masjid kula nyabe aja. Nyabe PC ke kotak ini. Ya Allah berkah. Nikmat. Detik meja itu nikmat. Setiap bulan bisa, setiap setengah bulan bisa ngirim dan itulah ada keberkahan. Moga-moga napa yang kita miliki moga-moga barokah satu ini. Barokah napa? Barokah anika apa tanda-tandanya keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kini kabon kunci. Barang kula tro bisa ngokor, kula oleh rezeki sebisa rezeki kenika barokah napa punten okor. Napa rezeki kenika ngibe ka fokusan atau beuna ka fokusan napa pancet ka fokusan napa kun atau napa akoran. Nah, mun atamba barokah. Mun akoran tak barokah. Kelak saklaba ora berarti rezeki na tak barokah. Berarti tak barokah. Kenapa? Beri rezeki semakin orang ibadah. Ini kapal pergi. Oleh karena itulah kulawan panjenengan nyoon naki napa yang kita miliki termasuk umur kulawan panjenengan terbarengan barokah. Umur pun barokah bunga ibu kepungaan. Kau orang lain ini kan ibu kepungaan. Ibu kepungaan. Moga-moga ibu barokah setuju insyaallah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.